Di bawah panasnya Karibia, terdapat sebuah pulau di mana kebahagiaan memiliki raga, suara, dan aroma. Di sana, para wanita mengubah keseharian menjadi tarian dan angin menjadi lagu. Selamat datang di Republik Dominika, tempat kehidupan berdenyut dengan rasa dan kebebasan. Wanita Dominika, jantung hangat Karibia. Mereka adalah ritme, warna, dan kehangatan Republik Dominika. Ketika matahari terbit di atas perairan Pirus Karibia, wajah-wajah wanitalah yang pertama kali memantulkan cahaya, kulit keemasan, rambut keriting, dan senyuman yang seolah berkata, hidup itu keras tetapi indah. Wanita Dominika adalah benang tak kasat mata yang menjahit kehidupan sehari-hari negara tersebut. Mereka bekerja di jalanan, di pantai, di sekolah, dan di hotel, namun tetap menemukan waktu untuk menari, tertawa, dan mencintai. Mereka berbicara dengan lantang, memberi isyarat dengan emosi, dan menatap mata tanpa rasa takut. Ada kekuatan tersembunyi dalam diri mereka yang diwarisi dari generasi wanita yang menghadapi laut, kemiskinan, dan prasangka dengan kepala tegak. Kecantikan mereka tidak hanya terletak pada lekuk tubuh, tetapi pada energi yang mereka gunakan untuk menjalani hidup. Kecantikan yang berasal dari percampuran. Kecantikan Dominika adalah warisan dari pertemuan dunia. Afrika, Eropa, dan penduduk asli Taino meninggalkan jejak mereka. Dan dari perpaduan ini, lahirlah masyarakat dengan ciri khas yang beragam dan jiwa yang bersemangat. Para wanita adalah gambaran hidup dari percampuran ini. Masing-masing membawa silsilah, perlawanan, dan cinta. Wajah mereka menceritakan kisah. Mata berwarna madu yang mengingatkan pada pasir, rambut keriting seperti ombak laut, kulit yang bervariasi dari tembaga hingga hitam legam. Dan di dalam diri mereka masing-masing terdapat leluhur yang menolak untuk dilupakan. Di Republik Dominika, kecantikan bukanlah standar, melainkan identitas. Ini adalah bercermin dan melihat berabad-abad sejarah tercermin. Wanita Dominika tidak berusaha menyesuaikan diri dengan cetakan asing. Mereka merayakan asal-usul mereka dengan bangga. Ritme yang mengalir dalam darah. Di Republik Dominika, ritme lebih dari sekadar suara. Ia adalah jiwa, warisan, kelangsungan hidup. Bahkan, sebelum belajar berbicara, gadis-gadis kecil sudah mengayunkan tubuh mereka, mengikuti irama merengue yang keluar dari radio tua. Musik adalah bahasa nasional, dan tubuh wanita adalah instrumennya yang paling ekspresif. Di pesta-pesta lingkungan, lantai bergetar dengan langkah-langkah mantap dan tawa bergema seperti paduan suara kebahagiaan. Merengue dan bachata lebih dari sekadar tarian. Mereka adalah cara untuk eksis, untuk menantang takdir dan merayakan saat ini. Wanita Dominika menari dengan keluguan yang menghipnotis, bukan untuk menunjukkan sensualitas, tetapi untuk membebaskan emosi. Gerakan adalah teriakan kehidupan. Doa dalam bentuk putaran. Santo Domingo, jantung modern dan bersejarah. Santo Domingo adalah kota yang menghirup masa lalu dan bergetar masa depan. Didirikan pada tahun 1498, kota ini menyimpan di jalan-jalan batu zona kolonial, gema kota Eropa pertama di Amerika. Di sana, dinding-dinding kuno membisikkan kisah-kisah penakluk, budak, dan revolusi. Tetapi, selain sejarah, ada energi perkotaan yang berdenyut di jalan-jalan modern dan di alun-alun yang penuh kehidupan. Perempuan Dominika melintasi perbatasan ini setiap hari. Dari lingkungan kuno ke kantor-kantor berkaca, dari gereja-gereja kolonial ke bar-bar tempat bachata diputar tanpa henti. Mereka mewakili jiwa Santo Domingo, kuat, sensual, mandiri,
Sore hari, aroma kopi bercampur dengan parfum kelapa yang manis. Pada malam hari, langit memantulkan cahaya keemasan di atas sungai Ozama. Pantai Punta Cana, surga biru. Punta Cana adalah impian Karibia yang terwujud. Tempat di mana birunya laut tampak tak terbatas dan angin membawa aroma garam dan rum. Tetapi pesona sebenarnya dari surga ini tidak hanya terletak pada pemandangannya, tetapi pada orang-orang yang mendukungnya. Di balik senyum yang menyajikan koktail dan tangan yang merapikan spray hotel, ada kisah-kisah perempuan yang hidup antara kemewahan dan perjuangan. Mereka datang dari desa-desa tetangga, menghadapi perjalanan panjang dan bekerja di bawah terik matahari, tetapi tetap mempertahankan kilau di mata mereka. Kadang-kadang, setelah hari yang melelahkan, mereka duduk di pasir, melepas sepatu mereka dan melihat laut, memimpikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Punta Cana mungkin menjadi tempat perlindungan bagi para turis. Perempuan dan pekerjaan, antara pariwisata dan perjuangan sehari-hari. Di balik pantai-pantai paradisiak dan resor-resor mewah, ada realitas sunyi yang terbuat dari usaha dan ketahanan. Perempuan Dominika adalah fondasi tak terlihat dari pariwisata yang menggerakkan negara. Mereka membersihkan kamar, memasak untuk ratusan tamu, mengepang rambut turis, dan menari dalam pertunjukan malam yang mempesona dunia. Tetapi ketika lampu padam, mereka kembali ke rumah. Seringkali di lingkungan yang jauh, di mana aspal berakhir dan tanahnya adalah tanah yang dipadatkan. Namun demikian, ada kebanggaan di mata mereka. Bekerja adalah sinonim dengan martabat. Dengan sedikit yang mereka peroleh, mereka menghidupi seluruh keluarga dan memelihara impian kehidupan yang lebih baik. Mode Dominika, warna, lekuk, dan kepercayaan diri. Mode di Republik Dominika tidak mengikuti aturan, tetapi mengikuti iklim, ritme, dan suasana hati masyarakatnya. Di jalan-jalan Santo Domingo atau di pasar-pasar Santiago, yang terlihat adalah ledakan warna, gaun pendek, kain bermotif bunga, rok yang menari mengikuti angin. Para wanita Dominika berpakaian dengan berani, merayakan tubuh tropis yang sangat dikagumi dunia. Tidak ada rasa malu pada lekuk tubuh, hanya kebanggaan. Umum untuk melihat mereka dengan lipstik merah, anting besar, dan rambut tergerai, berjalan seolah-olah dunia adalah peragaan busana Karibia. Mode di sini adalah perpanjangan dari jiwa, bersemangat, bebas, dan spontan. Setiap warna memiliki makna. Setiap kain menceritakan sebuah kisah. Kecantikan di luar penampilan. Kecantikan Dominika jauh melampaui cermin. Kecantikan itu hidup dalam gerak tubuh, dalam tawa keras, dalam cara orang saling menyapa dengan pelukan tulus. Wanita Dominika cantik bukan hanya karena matahari mencium kulit mereka, tetapi karena mereka memancarkan energi yang datang dari dalam. Mereka menghadapi hidup dengan keyakinan yang hampir puitis, percaya bahwa segala sesuatu dapat menjadi lebih baik. Di gereja-gereja berwarna-warni, di desa-desa, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Di jalan-jalan mereka saling membantu, berbagi makanan, nasihat, dan cerita. Solidaritas ini adalah permata sejati negara itu. Kecantikan di sini bersifat manusiawi, bersifat komunal. Ini adalah kilau di mata mereka yang bekerja keras, tetapi masih menemukan waktu untuk tersenyum. Masakan yang memikat selera. Makan di Republik Dominika adalah merasakan jiwa pulau itu. Masakannya adalah campuran lezat dari Afrika, Spanyol, dan Karibia. Dengan sentuhan asli yang bertahan dalam waktu, wanita adalah penjaga tradisi ini.
Di pasar, aroma manggu dengan bawang goreng bercampur dengan aroma sancocho, sup kental yang mengumpulkan keluarga dan tetangga di sekitar meja. Makanan lebih dari sekadar nutrisi, ini adalah cinta dalam bentuk bumbu. Setiap hidangan menceritakan sebuah kisah, setiap rasa membangkitkan kenangan masa kecil. Ada kemurahan hati dalam cara mereka memasak. Selalu ada hidangan tambahan, selalu ada senyum yang siap menyertai. Di restoran-restoran kecil di tepi laut, tangan-tangan wanita membumbui ikan segar dengan lemon dan kesabaran. Rum Dominika, cairan kenikmatan dan tradisi. Jika laut adalah tubuh pulau, rum adalah jiwanya. Tidak ada perayaan di Republik Dominika yang dimulai tanpanya. Rum mengalir di pesta, pantai, pertemuan keluarga, dan bahkan saat perpisahan. Ini adalah simbol kegembiraan, tetapi juga kenangan. Para wanita, dengan kelembutan dan ketegasan mereka, menguasai seni menyajikan dan menikmatinya dengan elegan. Diproduksi selama berabad-abad, rum Dominika membawa aroma tebu dan kekuatan tanah yang hangat. Meminum seteguk adalah merasakan matahari yang mencair di tenggorokan. Ia menyatukan orang kaya dan miskin, tua dan muda, semua terbungkus dalam kehangatan manusia yang sama. Pesta dan karnaval, tubuh dalam gerakan. Di Republik Dominika, pesta bukanlah sebuah acara. Ini adalah cara untuk hidup. Setiap ketukan drum, setiap akord gitar, setiap senyuman adalah perayaan kehidupan. Karnaval adalah puncak dari energi kolektif ini, ketika jalanan dan alun-alun berubah menjadi lautan warna dan fantasi. Wanita Dominika adalah pusat dari tontonan ini. Mereka berparade dengan kostum buatan tangan, penuh dengan payet, bulu, dan kilauan. Tubuh mereka menari seolah-olah seluruh dunia adalah musik. Tetapi karnaval bukan hanya kegembiraan, itu juga perlawanan. Dalam topeng dan koreografi ada gema tradisi Afrika dan perjuangan melawan perbudakan. Ini adalah teriakan kebebasan yang disamarkan sebagai pesta. Keyakinan dan spiritualitas, sisi tak terlihat dari pulau. Terlepas dari semua sensualitas dan ritme, Republik Dominika juga sangat spiritual. Keyakinan di sini hangat dan sehari-hari, kehadiran konstan yang melintasi generasi. Wanita adalah penjaga keyakinan ini, mereka yang berdoa, menyembuhkan, dan melindungi. Di gereja-gereja kecil berwarna-warni di desa-desa, suara mereka bersatu dalam nyanyian lembut yang mencampurkan Katolik yang diwarisi dari Spanyol dengan tradisi Afrika dan pribumi. Sinkretisme terlihat di setiap altar, di mana orang-orang kudus Kristen hidup berdampingan dengan simbol-simbol dewa kuno. Agama di sini bukanlah dogma, ini adalah kehidupan. Ini adalah kekuatan yang menggerakkan tangan-tangan yang lelah, penghiburan bagi mereka yang menderita, dan alasan untuk bersyukur. Alam yang subur, tempat hijau bertemu biru. Beberapa tempat di dunia menawarkan alam yang begitu murah hati, seperti Republik Dominika. Pulau ini adalah lukisan hidup di mana hijaunya pegunungan menyatu dengan birunya laut. Di hutan hujan Los Haitises, pohon-pohon berusia ratusan tahun menjadi rumah bagi burung-burung berwarna-warni dan sungai-sungai jernih berkelok-kelok di bawah naungan daun-daun. Di air terjun El Limon, air terjun jatuh dalam kerudung putih, menyegarkan tubuh dan jiwa. Para wanita Dominika hidup berdampingan secara intim dengan alam ini. Memetik buah-buahan, mencuci pakaian di sungai, berjalan di jalan setapak dengan rasa hormat yang sama seperti menginjak kuil. Laut adalah cermin mereka, dan angin adalah sekutu mereka. Kehidupan di kota-kota kecil. Jauh dari resor
dan jalan-jalan besar Santo Domingo, jiwa Dominika yang sebenarnya terungkap. Di kota-kota kecil dan desa-desa pesisir, waktu tampaknya mengikuti ritme yang berbeda. Ritme percakapan yang panjang, suara lonceng, dan aroma kopi segar. Para wanita adalah protagonis yang tenang dari kehidupan sehari-hari ini. Mereka merawat rumah, menjual buah-buahan di sudut-sudut jalan, mengajar di sekolah-sekolah, menjahit pakaian berwarna-warni, dan menjaga budaya lokal tetap hidup. Di sore hari, mereka duduk di depan pintu rumah untuk menyaksikan matahari terbenam, bertukar tawa dan nasihat. Ada kesederhanaan yang mempesona, rasa kebersamaan yang telah menghilang di banyak bagian dunia. Di sini, semua orang saling mengenal, semua orang saling membantu. Cinta Dominika, gairah dan intensitas. Cinta di Republik Dominika dihidupi dengan intensitas yang sama dengan matahari yang membakar pantainya. Tidak ada setengah-setengah atau janji kosong. Ketika seorang Dominika mencintai, dia menyerahkan dirinya sepenuhnya. Dan wanita adalah jantung dari penyerahan ini. Mereka mencintai dengan tawa, dengan air mata, dengan gerakan. Mereka menulis surat, menari untuk pasangan mereka, merawat dengan pengabdian. Cinta di sini adalah campuran musik dan keringat, kesabaran dan kecemburuan, kehangatan dan puisi. Adalah umum untuk melihat pasangan menari bersama di trotoar, di bawah cahaya kuning tiang-tiang, sementara lagu bachata lama diputar di latar belakang. Setiap langkah adalah dialog diam-diam, setiap sentuhan adalah pengakuan. Kekuatan wanita di komunitas pedesaan. Di pegunungan dan ladang subur Republik Dominika, jauh dari pantai wisata dan lampu Santo Domingo, hiduplah para wanita dengan kekuatan yang tenang dan mengagumkan. Mereka adalah petani, pengrajin, penjaga tanah, dan tradisi. Dengan tangan kasar dan wajah yang ditandai oleh matahari, mereka menanam kopi, kakao, dan buah-buahan tropis yang memberi makan seluruh negara. Mereka bangun sebelum fajar, merawat hewan, menyiapkan kopi, dan melanjutkan pekerjaan tanpa mengeluh. Yang menggerakkan mereka bukanlah janji kekayaan, tetapi kebanggaan untuk melanjutkan apa yang telah dimulai oleh ibu dan nenek mereka. Di rumah kayu berwarna-warni kecil mereka, tawa selalu ada, bahkan ketika uang sedikit. Tantangan pariwisata massal. Keindahan surgawi. Republik Dominika menarik jutaan pengunjung setiap tahun, tetapi berkah yang sama ini membawa serta tantangan yang mendalam. Pariwisata skala besar mengubah lanskap, menekan sumber daya alam, dan mengubah adat istiadat kuno menjadi tontonan bagi orang asing. Di tengah skenario ini, para wanita Dominika mencoba untuk melestarikan budaya dan suara mereka. Mereka berjuang melawan upah rendah, melawan pandangan eksotis yang mereduksi mereka menjadi stereotip, dan pada saat yang sama memanfaatkan peluang yang ditawarkan pariwisata. Banyak yang belajar bahasa, membuka usaha kecil, memandu wisata, atau mengajar menari dan memasak. Mereka adalah jembatan antara dua dunia, dunia tradisi dan modernitas. Jika Anda merasakan kehangatan, suara, dan jiwa Republik Dominika, ketahuilah bahwa Karibia masih menyimpan banyak rahasia. Kembalilah bersama saya di perjalanan berikutnya dan temukan bagian dunia lain di mana kehidupan juga menari bersama angin.